seolah-olah saya itu level cintanya sudah sangat tinggi. Padahal? Coba tanya istri saya. Para motivator bilang, kamu bisa, kamu mampu, kamu harus meningkat itu. Dan itu kan tidak sesimpel kehidupan nyata. Akhirnya kita kejar itu sesuai dengan ideal-ideal yang dimotivatorkan tadi. Dan nggak dapat. Pastikan yang masuk, yang benar, yang baik, yang penting. Jadi baik, ini, benar, penting. Iya, jadi ini sebenarnya diawali cerita sih. Satu ketika sahabatnya datang pada dia, terus bilang begini, wahai Sokrates, saya punya gosip yang menarik. Sokrates bilang, sebentar, sebelum kamu cerita gosipmu, jawab dulu 3 pertanyaan saya. Ya, tamu saya dari Jogja langsung. Wah, minta jadwal beliau. Luar biasa. Masih muda tapi, ilmunya tua banget filsafat. Doktor, profesor ya? Profesor? Belum. Kok itu ada profesor? Belum. Doktor. Profesornya insya Allah. Insya Allah. Ya, poin doa lah. Jadi Doktor Fahrudin Faiz sudah hadir studio. Terima kasih loh Mas, sudah. Sama-sama. Tadi naik kereta, naik ini? Naik pesawat. Delay lagi kalian. Delay. Itu biasa lah sudah saya. Beliau ini kan ahli filsafat lah. Banyak menulis, banyak sharing tentang filsafat. Kenapa sih Mas Fahrudin suka filsafat? Ini kan ilmu tua banget ya Mas. Iya, sebenarnya awalnya enggak sengaja Pak. Enggak sengaja? Iya. Jadi saya itu dulu waktu mau kuliah, itu ngambil jurusan filsafat itu karena enggak pengen kuliah. Karena pengen kuliah? Karena enggak pengen, jadi teman-teman kuliah semua. Saya sebenarnya masih enggak pengen kuliah. Tapi sama ibu saya, ya kuliah lah, masa enggak kuliah. Saya masih tipe orang yang seneng pengen pindah dari pondok ke pondok pada zaman itu. Akhirnya karena enggak minat, ya sudah saya masuk. Kemudian waktu ditanya petugasnya, jurusan apa Mas? Saya, jurusan yang paling enggak laku apa? Jadi peluang lulusnya Ayo dimasukin filsafat ini pemenang. Ya sudah di situ. Jadi awal-awal malah saya enggak ada ketertarikan, juga enggak tahu apa itu filsafat. Tapi lama-lama asik. Lama-lama asik? Iya. Kapan dapat keasikan filsafat itu asik? Jadi mungkin S1 semester akhir. UIN ya Mas ya? UIN Kalijaga? Iya, saya UIN Kalijaga. Saya S1 sama lah kayak mahasiswa yang lain, yang penting kuliah asik-asikan aja, enggak serius. Tapi itu belakangan terus baru terasa asiknya. Jadi asik itu karena saya melihat para filosofi itu unik ya. Kadang masalah yang sama itu bisa dilihat dari banyak sekali perspektif, dan kadang-kadang setiap perspektif itu ketika kita paham, iya ya ini benar. Terus begitu ganti filosofi yang lain pikirannya beda. Tapi ini rasanya ya benar juga. Itu bagi saya menarik. Jadi filsafat itu membuat kita berpikir ya Pak ya? Iya. Sejatinya berpikir. Jadi memancing kita untuk merenung, untuk berpikir. Itu meskipun sekedar kita misalnya baca buku filsafat iseng aja, itu biasanya kita terpancing untuk iya ya memang seperti itu, atau mungkin membantahnya. Jadi filsafat kalau dihafalkan saja tidak menarik. Tidak menarik. Jadi makanya kalau ada orang yang sekedar hafal teori-teori filosofi, itu bagi saya tidak menarik. Kalau sekedar itu ya sekarang tetap kalah sama ChatGPT, kalah sama itu. Sekarang yang justru menariknya ketika kita bisa genuine. Kalau versi, meskipun kita setelah menjelajah kemana-mana, kalau versi saya begini. Menarik. Itu menurut saya. Jadi ChatGPT menjadi ancaman untuk para filsuf-filsuf ya? Dari sisi repetisi pengulangan mungkin hafalan itu mungkin kita kalah sama ChatGPT, tapi gagasan baru, originalitas itu menurut saya. Emang ada satu yang baru Mas Pilar, bukannya ini hasil renungan Rumi lah, siapalah gitu. ChatGPT itu kan hanya mengulang saja. Ya, dia crawling. Nah, kita yang bisa pikiran Rumi yang luar biasa itu misalnya yang kita sambungkan dengan konteks kita, hidup kita, itu melahirkan genuinitasnya sendiri. Jadi di situ ya, seninya tuh di situ. Iya, jadi menurut saya yang itu tidak bisa ChatGPT jawab, karena dia tidak tahu hidup kita seperti apa. Pada momen mana Mas Fahrudin akhirnya, filsafat ini asik. Iya. Adakah satu kejadian gitu? Nulis skripsi Pak Ilmi. Nulis skripsi? Iya. S2? S1 ya. Jadi ketika saya nulis skripsi saya itu tentang Khalil Gibran. Oh ya? Filsafat cinta. Jadi meskipun awalnya dikritik itu sama dosen saya, nulis kok cinta apa-apa kok difilsafati, nanti jangan-jangan besok ada filsafat menanak nasi, apa filsafat.
Apa judul skripsi itu? Filsafat cinta memang. Oke. Bagi beliau Lagi itu, jatuh cinta waktu itu. anak muda. Anak beliau. muda. Terus. Nah, itu saya dapat banyak perspektif menarik ketika Oke. menjelajahi gagasan-gagasan tentang cinta itu macam-macam, dari yang sangat negatif sampai yang sangat positif. Tentang, dan rasanya ini ya. Kalau disambung-sambungkan dengan hidup kita, ya ada relevansinya semua. Nyambung, ya? Nyambung semua. Itu yang menurut saya menarik. Aku penasaran bagian dari filsafat tentang bahwa cinta itu apa ya, nggak baik atau apa. Ada gitu ya Mas ya? Ada kan orang yang Ada negatifnya cinta itu. Ya, cinta itu kan ada yang bilang menyakitkan. Menyakitkan, ya. Menderita, menyakitkan. Menderita. Nah, iya, karena di balik cinta itu kalau orangnya masih egois, itu biasanya ya cinta itu membawa dia berkorban macam-macam. Sacrifice. Iya, jadi harus melakukan ini, melakukan itu yang dia tidak inginkan. Demi cinta. Demi cinta. Dan itu kadang-kadang terus jadi menyakitkan kalau orang yang masih egonya kuat itu ketika dia mencintai itu mesti akan sangat menyakitkan. Jadi makanya nanti banyak teori-teori cinta yang model seperti Rumi dan lain sebagainya tadi mengarahkan ya cinta itu justru istimewanya ketika kita bisa menaklukkan ego. Menaklukkan ego, ya. Iya, jadi sementara kita berkorban. Berkorban. Ini kan bagi orang-orang yang egonya masih kuat itu pahit, tetap Pahit itu. menyakitkan. Iya. Wong kita hidup ini inginnya nyari nyaman, nyari seneng, kok malah disuruh Nyari susah. nyari susah. Nah. Kalau Mas Pardo udah di level mana nih cintanya? Kepo kan? Kalau saya itu ya masih belajar Pak ilmu untuk karena tidak gampang sih kalau diteorikan semudah itu kita ngomong menaklukkan ego, tapi tidak segampang itu kita menjalankan cinta yang benar-benar unconditional itu tidak sesimpel itu. Kita harus terus belajar untuk mengalahkan ego kita. Makanya saya itu paling ngeri kalau ngomong-ngomong tentang cinta, kan konten saya banyak itu ya, isinya cinta. Tapi itu juga paling universal, Mas. Paling universal. Nggak gitu. Seolah-olah saya itu level cintanya sudah sangat tinggi. Padahal? Coba tanya istri saya. Perlu dikepoin ini. Iya, istri saya kalau dengar saya ngomong cinta mungkin sambil nyapu sama Allah. Lagi. Allah. Iya, ngomong tak ya. Saya itu tidak segampang itu. Kata-kata tentang cinta dari filsuf mana yang Mas Pardin ini banget, megang banget? Ada banyak Rumi? sih. Rumi juga banyak. Misalnya Rumi ketika bilang, ketika aku belum mengalami cinta, itu mulutku fasih sekali ngomong cinta ini, cinta itu. Begitu mengalami sendiri, ternyata tidak bisa ngomong sudah saya, tidak bisa berteori lagi. Tidak semudah kalau kita berteori. Begitu mengalami sendiri itu sudah beda. Iya, bagi saya bahwa ini. Dan kalau seperti katanya misalnya Mahatma Gandhi, kapanpun ada cinta di sana ada kehidupan. Itu menurut saya dalam sekali kata-kata itu, karena ya hidup ini kalau memang tidak ada cinta, tidak ada yang nyambung kita, tidak ada yang merekat kita, kemudian isinya kita hanya kompetisi saja, itu memang tidak nikmat hidup, tidak nikmat. Jadi rasanya kok kering rasanya gitu. Kalau filsuf-filsuf barat siapa yang dikagumi oleh Mas Pardin? Ada filosof psikolog yang ini sering saya sampaikan di kajian-kajian. Siapa? Markus? Bukan, Erich Fromm. Erich Fromm, dari mana? Dia nulis The Art of Loving. Mungkin Pak Elmi pernah baca bukunya, Seni Mencintai. Itu buku lama, banyak terjemahannya. Ada satu teori yang menarik dari saya. Jadi urusan mencintai itu bukan urusan falling in love sebenarnya, tapi lebih urusan standing for love. Standing for love. Berdiri untuk cinta. Iya, jadi kalau falling in love itu intuitif saja. Kita itu ya punya dorongan jiwa untuk mencintai, memang potensi kita, fitrah kita mencintai. Tapi yang lebih penting itu standing for love-nya. Jadi ketika rasa itu muncul, kita sudah jatuh cinta, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu standing for love. Itu standing for love. Iya, jadi banyak orang yang tidak mampu mengelola cintanya dengan baik, terus kayak tadi menderita, susah, terus yang disalahkan cintanya. Padahal mungkin ya dia yang belum mampu mengelola rasa itu, mengelola cinta itu secara positif. Sehingga akhirnya cinta jadi variabel yang mendestruksi hidupnya. Ya, karena merusak ya Mas ya? Iya, jadi kadang merusak. Cinta yang berlebihan. Gitu loh. Jadi itu cinta yang tidak disampaikan. Jadi makanya kata Erich Fromm, ini Jerman beliau. Jadi kata Erich Fromm ini satu
yang jarang diperhatikan orang. Jadi ketika ngomong cinta selalu pada rasa yang indah-indah yang itu. Padahal justru kalau itu instinktif saja orang mampu. Tapi bagian standing for love tadi, bagaimana kita menegakkan cinta. Itu kita harus belajar. Makanya beliau bukunya The Art of Loving. Seni mencintai. Cukup besar. Sangat. Pada zamannya besar. Pada zamannya. Beliau ini seorang psikoanalis sebenarnya. Psikoanalis? Iya. Kayak Sigmund Freud? Kayak Freud. Jadi ya beliau muridnya lah, penerusnya. Oh, dia justru muridnya Freud? Pelanjutnya Freud masuk macam psikoanalis. Dan ya filsafatnya eksistensialis sebenarnya. Dia psikoanalis. Nah, cinta itu yang diantara tema besar yang dia sebut. Dia tulisannya banyak sih, termasuk dia nulis lari dari kebebasan misalnya. Itu tema-tema menarik kalau di filsafat yang beliau tulis. Segitunya Mas, segitu detail ya? Ya, itulah menariknya filsafat. Jadi hal-hal yang menurut kita Allah itu bisalah saya, ngertilah saya. Ya, ternyata enggak gitu. Mampulah saya ternyata enggak. Kalau digali ditanya itu juga pontang-panting kita. Saya itu kadang di kelas juga ya sama mahasiswa kadang bener mau kamu ngerti, cari objek yang paling simpel terus definisikan. Itu kadang mereka ya pontang-panting. Itu filsafat deh. Iya, jadi misalnya apa mendefinisikan kursi saja itu kita kadang ya bingung kan. Kursi adalah tempat duduk, nanti digugat sama orang filsafat. Apa semua tempat duduk kursi? Ya, terus nanti gitu ya? Iya, kursi itu tempat duduk yang kakinya 4. Nanti apa semua kursi ada kakinya? Atau jangan-jangan ini melatih kita untuk iya ya, kadang-kadang kita itu rasanya kayak banyak ngerti, tapi sebenarnya mungkin kita lebih banyak tidak ngertinya. Mas Ferdin, setuju nggak kalau ilmu filsafat itu ilmu tuh ya? Itulah ilmunya orang tua. Karena anak sekarang milenial Gen Z itu tidak nyambung kalau filsafat itu, Pak. Dari sisi kedalaman memang banyak dikritik kalau Gen Z hari ini lemah. Jadi berpikir yang agak mendalam. Karena budaya kita hari ini memang arahnya agak ke apa ya? Mungkin bahasa kasarnya agak dangkal. Kan ada Guillaume itu seorang filosof namanya Yang Brodiat. Dia bilang hari ini tindakan komunikasi itu lebih dipentingkan daripada makna komunikasi. Tindakannya lebih dipentingkan daripada maknanya. Jadi saya tidak tahu yang saya omongkan ini benar apa enggak, dalam apa enggak, penting apa enggak. Yang penting saya harus ngomong, yang penting saya harus posting, yang penting saya harus komen, yang penting saya harus tampil. Jadi peradaban seperti ini nanti menghasilkan gaya hidup yang dangkal. Suatu hal yang mengkhawatirkankah bagi seorang? Iya, karena apalagi terus ditambahi ritme yang orang menyebutnya zaman serba cepat. Kita dangkal dan cepat, itu ada banyak hal terlewatkan pasti. Ada banyak hal penting yang itu harusnya kita kelola dengan lebih dalam, tapi ya terlewatkan begitu saja. Karena dikejar terus, kita kan kayak orang kaget terus itu tiap hari, isu baru, baru. Jadi karena ada medsos ya, Mas. Iya, berita medsos itu kan datang ke kamar tidur kita, iya kan, ke kamar kecil kita gitu. Dan mesti kan selalu serba yang mengagetkan kan berita itu, makanya kata Yang Brodiat tadi, masyarakat kita itu masyarakat epilepsi. Ya. Ayan. Ayan. Jadi kayak orang ayan itu kan kalau pas lagi kumat kejang-kejang terus santai lagi, terus kejang-kejang lagi. Jadi kita begitu baca berita kaget kejang, oh kok gini itu. Nah kita agak santai, mulai ada orang gegerannya belum selesai, berita baru lagi, kaget lagi. Jadi kita itu makanya sekarang banyak orang sakit jantung tiap hari kaget. Oh iya. Jadi kata dia, itu masyarakat kita hari ini tuh kayak orang sakit epilepsi. Kaget terus kejang, terus santai, kejang, terus santai. Dan ini tidak sehat. Tidak sehat secara intelektual ya. Di luar ada banyak kecanggihan kemudahan hidup ya, disrupsinya itu ya. Kita hidupnya tidak kontemplatif. Dan terjadi pendangkalan ya? Pendangkalan. Jadi orang itu kalau kehilangan kontemplasi, pertama yang hilang misalnya kreativitas. Inovasinya mesti tidak muncul, dia hanya mengikuti arus saja. Jadi dia tidak punya genuinitas. Dia tidak punya makna hidup. Jadi dia tidak ngerti, makanya banyak anak-anak hari ini yang keluhan utamanya kan sakit mental itu, karena dia kehilangan jati diri, kehilangan makna hidup, akhirnya mudah stres. mudah stres.
keluhan-keluhan mahasiswa yang ke saya itu sebagian besar dua. Kalau nggak overthinking ya insecurity. Itu sama anxiety. Iya, sama itu sudah. Terus penyakit paling populer hari ini asam lambung. Begitu, Pak? Iya. Apa hubungannya? Iya kan kalau orang cemas, panik dan lain sebagainya tetap lambung nanti kena. Kalau kita sama bikin pabrik obat asam lambung. Asam lambung. Ini fakta yang dihadapin oleh iya. Mas Fordin sebagai dosen ya. Jadi mahasiswa itu kan saya di sana ada forum kajian filsafat itu. Mahasiswa ya curhatnya sebagian besar begitu. Jadi paniknya mereka, cemasnya mereka. Kalau dulu mungkin orang lebih stabil ya menatap masa depannya. Iya. Karena enggak tahu macam-macam. Itu untungnya. Iya. Sekarang ngerti segalanya. Akhirnya malah cemas. Apa saya bisa, apa saya mampu, sejauh mana saya bisa menjangkau, itu melahirkan kecemasan sendiri buat dia. Iya. Ya. Makanya kemarin saya baru saja itu membahas filosof dari Korea Selatan, meskipun tinggalnya di Jerman. Namanya Byung-Chul Han. Dia nulis buku yang judulnya The Burnout Society. The Burnout Society. Jadi masyarakat yang kelelahan. Burnout. Iya. Jadi sekarang istilah Gen Z ya, Gen Z, burnout nih. Gitu. Iya, burnout. Jadi masyarakat kita sekarang burnout. Bukankah ini efek dari banjir informasi antara lain? Kita itu kan hari ini ngerti macam-macam hal yang ideal, yang baik, yang seharusnya. Apalagi para motivator bilang, kamu bisa, kamu mampu, kamu harus meningkat itu. Dan itu kan tidak sesimpel kehidupan nyata. Akhirnya kita kejar itu sesuai dengan ideal-ideal yang dimotivatorkan tadi. Dan nggak dapat. Kita kejar lagi. Dan tetap tidak dapat. Akhirnya kita kelelahan. Masyarakat kita banyak kelelahan. Jadi targetnya terlalu banyak karena dapat banjir informasi macam-macam tadi. Tidak fokus masalah mana yang harus digarap dulu, prioritas mana yang harus didahulukan. Akhirnya semua inginnya perfect. Akhirnya kita kelelahan sudah. Aku kemarin posting, Mas. Aku kan ke kampusku di stand di Punahorman. Sekarang pindah ke Bintaro. Nah, di depan itu ada tukang sate, tukang soto, es kelapa muda. Itu dari tahun 81 ke kuliah, mereka udah di situ, Pak. Orangnya itu-itu aja. Enggak juga kepikir mau nambah cabang, memperbanyak bangku, enggak juga. Begitu aja. Tapi happy banget. Anaknya sarjana. Aku tinggal posting. Lihat, mereka bahagia banget. Jadi kalau kamu bahagia, kurangin ambisimu. Yang post, yang komen banyak banget. Banyak, termasuk pengetahuan. Jadi saya ketemu bahwa ternyata kan kita sering ya, ilmu seluas-luasnya, informasi sebanyak-banyaknya. Saya justru ketemu ada filosof Muslim, Imam Ghazali, teman-teman. Imam Ghazali ya. Kata beliau bahkan ilmu pun tidak boleh berlebihan. Jadi ilmu itu yang pas saja. Yang sesuai secukupnya saja. Nah, dan sesuai. Jadi ilmu yang pas secukupnya itu istilah beliau itulah yang disebut hikmah. Jadi tidak harus berhamburan informasi macam-macam. Semua ngerti gitu. Kalau tidak ada gunanya ya buat apa? Informasi macam-macam lah. Siapa yang mau cerai, siapa yang baru ada gitu. Kalau tidak ada gunanya buat apa? Kata Imam Ghazali sudahlah. Kurang juga negatif, lebih juga negatif. Yang pas saja, relevan, sesuai, penting untuk hidup kita. Kemudian itu yang kita jalankan. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Dalam hal mikir juga jangan berlebihan. Iya, kita punya overthinking itu. Kita harus sadar batas juga. Nah, justru di situ nanti kuncinya bahagia. Oke. Teman juga jangan terlalu banyak juga ya, Mas? Iya. Pilihlah, ya. Iya, kita. Jangan semua ditemen gitu ya, Pak. Jadi ini sebenarnya kearifan lama. Segala sesuatu tetap berlebihan jelek, kurang juga jelek. Jadi pas saja. Secukupnya. Ya. Kalau Islam ya khairul umuri awsatuha. Tengah-tengah saja, pas saja. Jangan berlebihan. Apakah itu teman, apakah itu. Saya sering ilustrasikan segala yang terlalu pasti negatif, termasuk hal baik. Orang baik itu kan bagus. Tapi kalau teman sudah bilang ke kita, kamu terlalu baik, itu negatif kan? Iya. Ada orang soleh, kamu terlalu soleh, itu bagi saya negatif sudah. Ada udah negatif terlalu sudah. Itu negatif. Mas, saya tuh ngadepin beberapa teman saya ya, yang terlalu baik. Semua dibantu. Jam 3 pagi minta dibantu, dia datang, Mas. Tapi orang ini, saya ketemu 2-3 tuh. Kalau dia menghadapin hal yang sama, dia minta bantu,
Dan temennya yang normal ini, saya katakan normal lagi. Nggak mau membantu. Nggak membantu, atau ya pagi aja. Dia marah, Mas. Dia marah, ya. Itu kayak gitu nggak? Dia ngukurnya dengan dirinya. Dia ngukur dengan dirinya. Dia pikir orang lain sama dengan dirinya. Jadi orang yang belum. Itu sama kan kalau ada mahasiswa rajin, nggak pernah main, nggak pernah apa, belajar terus. Dia akan melihat temennya yang kok nongkrong, kok main, kok itu dia akan nganggap negatif. Ya karena ukurannya dirinya sendiri. Jadi dia tidak sadar kalau dia agak berlebihan sudah. Ya dia orang baik tapi terlalu baik itu sudah. Terlalu baik juga tidak baik. Iya, terlalu baik juga tidak baik. Apa ya? Saya sering ceritakan itu Nabi Muhammad itu pernah ada sahabat itu yang ingin, pokoknya saya mau sholat malam terus, nggak tidur-tidur. Mau ada yang saya pingin puasa terus, hidup ini pokoknya puasa terus. Saya pingin nggak nikah, hidup untuk agama saja. Tapi semuanya ditegur oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, aku ini Nabi. Aku tidur juga bangun. Jadi maksudnya ya malam ya sholat malam, tapi juga ada tidurnya. Aku puasa juga buka puasa. Dan aku nikah. Nah ini teman-teman yang punya tekad tidak menikah ini dimarahi sama Nabi ini. Dan aku Nabi dan aku menikah. Terus anikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Yang tidak suka sunnahku maka dikatakan sunnah Rasul itu. Iya, makanya. Jadi maksudnya ini jangan berlebihan, bahkan untuk agama pun jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi terlalu baik pun tidak baik. Tidak baik. Jadi, kalau kita kadang-kadang anak-anak hari ini kan gitu, kalau nolak ditembak terus, wah mohon maaf, kamu tidak cocok sama aku, kamu terlalu baik, terlalu baik kan malah ditolak. Karena terlalu baik malah jadi nggak nyaman orang gitu loh. Jadi itu nyari yang biasa saja lah, baik sudah, jangan terlalu pintar, bagus, jelek. Jadi terlalu pintar. Saya itu pernah, saya punya simbah ya, saya itu senang membaca Pak Ilmi. Zaman kecil saya pernah dimarahi oleh simbah karena tidak begitu caranya. Ya kamu bagus rajin, tapi main-mainlah sana. Jadi jangan baca terus, jangan belajar terus. Jadi karena memang ya terlalu pintar juga negatif. Pintar saja sudah. Karena segala yang terlalu itu konotasinya terus jadi negatif. Apalagi terlalu bodoh ya. Terlalu bodoh apalagi. Tapi René Descartes kan menganjurkan kita untuk berpikir kan. Karena dia bilang kita itu ada karena kita berpikir. Ya. Jadi ya memang penciri utamanya manusia itu di banyak filosof, tidak hanya René Descartes, itu berpikir. Bahkan sejak zaman Aristoteles kan definisinya manusia itu binatang yang berpikir. Animal rasional. Makanya saya sering wanti-wanti kalian harus berpikir ya, karena begitu kalian tidak berpikir, karena definisimu itu binatang yang berpikir. Kalau hilang berpikir ya kamu tinggal binatang. Itu. Jadi hakikat kita itu ya yang membedakan dengan yang lain berpikirnya, akal budi kita. Jadi kuncinya di situ. Makanya ya bidangnya filsafat menurut saya ya nyambung lah dengan minat saya untuk menggarap bidang pemikiran. Sekarang happy dong. Berpikir. Sudah memilih jurusan yang benar ya. Begitu menekuni filsafat. Iya, makanya saya tentang filsafat ya. Saya tadi karena awalnya begitu, saya biasanya mendefinisikan saya di dunia filsafat itu tersesat di jalan yang benar. Jadi awalnya meleset, tapi akhirnya ya ketemu nih. Asal kuliah. Iya. Akhirnya ya ketemu menariknya bidangnya. Nggak pernah menyesal ngambil filsafat? Enggak. Sejak dulu. Jadi mungkin karena juga saya mikirnya itu tidak terlalu panjang Pak Ilmi. Wong saya lulus S1 itu bapak saya, lah terus ini mau apa? Lulus filsafat mau bidangnya apa itu? Saya tidak punya rencana apa-apa, ya saya bilang tidak tahu Pak. Terus bapak saya gini, ya sudah kalau tidak punya rencana ya ke sawah. Saya kan anak desa. Anak kampung, anak desa. Anak petani. Ya ke sawah terus. Waduh ngeri saya. Pak Ilmi lihat saya kecil gini kalau ke sawah kan mengerikan itu. Akhirnya udah Pak saya mau balik ke Jogja, kamu tak nyari beasiswa saja kuliah S2 akhirnya dapat. UIN juga. UIN juga. Ya, S3 juga UIN. S3 juga. Udah UIN lagi bukan ya? Apa? UIN. Udah jadi apa namanya sekolahnya? Ya, awalnya IAIN. IAIN. Ya. Dulu IAIN ya, Pak ya. IAIN. Kayaknya aku pernah ngasih ceramah di situ. Iya. Pernah sharing. Iya.
Jadi ini UIN ini lagi top nih ya. Sekarang ya ketika jadi UIN kan ilmu-ilmu umum masuk di Masuk, sana, ya. jadi universitas. UIN paling hebat ini Makassar itu. Bisa cetak duit. Wah gila, aduh. Cari kerja sudah mikir akhirat saja, duitnya dicetak sendiri. Duit cetak sendiri gitu. Iya. Di Indonesia siapa filsuf atau ahli filsafat yang Mas Faiz suka? Ada banyak. Jadi sejak dulu sih saya melihat tokoh-tokoh pergerakan kita itu banyak pikiran-pikirannya filosofis luar biasa. Termasuk Ronggo Warsito gitu filsafat. Filosof. Pikiran-pikirannya dalam sekali. Dalam sekali ya. Pujangga-pujangga dalam sekali. Kalau Indonesia itu saya suka filosof Jawa sih sebenarnya. Ya, ya. Ki Ageng Surya Mentaram. Oh, gak banyak didengar namanya ya. Jadi buku tentang beliau juga banyak. Jadi bagi saya ini beliau filosof. Kalau yang lain mungkin masih kayak Ronggo Warsito itu bau kebatinannya masih kuat. Ya. Spiritualitasnya kuat. Kalau yang beliau ini Ki Ageng Surya Mentaram ini memang rasionalitasnya kuat. Rasionalitas. Iya. Semacam apa, Mas? Tapi filsafat hidup. Misalnya dia punya filsafat begini, antara lain yang saya ingat, bahwa manusia itu sebenarnya sama saja rasa hidupnya. Rasa hidupnya. Siapapun dia posisinya. Jadi beliau menyebut semua orang pasti rasa hidupnya adalah sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang itu kok senang terus atau susah. Iya, jadi kata beliau, maka kalian yang sedang di posisi tinggi atau sedang di posisi rendah, tidak usah gelisah. Rasanya sama saja. Yaitu sebentar senang, sebentar susah. Dalam banget ya? Iya, jadi kita itu ya di posisi manapun ya sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang itu yang susah terus tidak ada senangnya. Atau senang terus tidak ada. Orang itu mesti naik turun. Yang membedakan kan durasinya saja. Mungkin ada yang, tapi pada saatnya ya susah. Ada yang pahit, tiba-tiba ada senangnya. Dan ini pasti begitu. Nah ini menurut tema-tema seperti ini menarik. Atau beliau punya filosofi hidup ini mulur dan mungkret. Mulur dan mungkret. Jadi mulur itu mengembang, mungkret itu menyusut. Jadi orang itu nanti hubungannya dengan rasa yang sama. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu terus tercapai, ini tidak berhenti kalau manusia itu. Dia akan mulur. Mulur itu ya dia mesti ada keinginan selanjutnya. Jadi akhirnya harusnya dia bahagia sih, tapi terus ya susah lagi karena berjuang lagi karena dia matok cita-cita yang selanjutnya. Tapi kalau keinginan ini tidak tercapai, biasanya mungkret, mengerut. Misalnya, saya ingin lulus semester 8. Ternyata sampai 9 tidak lulus, tidak apa-apa lah. 10 ya tidak apa-apa. Itu mengkerut kan jatuhnya. Jadi orang akan begitu. Standar saya kalau nyari jodoh begini. Tidak dapat. Ya sudahlah, gini saja dapat. Gitu kan? Jadi harusnya tidak terpenuhi keinginan itu sedih. Tapi karena manusia itu prosesnya terus menggerut keinginannya, jadi tidak terlalu sedih lagi. Sama tadi yang harusnya terpenuhi keinginan itu senang, tapi karena mengembang lagi keinginannya ya tidak. Ini kayak filsafat Jawa ya, Mas? Iya. Untung terus pokoknya. Iya, jadi melihat apa-apa itu. Jadi dari sisi ininya, jadi orang itu sudah, ini sederhananya ya semua orang sebenarnya punya alasan untuk bahagia. Jadi arahnya nanti ke sana. Tinggal masalah ngeset ambisinya aja ya. Iya, jadi tinggal kita kalau kita pahami proses itu, ternyata bisa begitu. Saya juga ngalami sih kalau yang bagaimana orang itu melihat positifnya saja. Saya pernah naik bis Pak Hilmi dari Jogja ke Mojokerto, saya aslinya Mojokerto. Itu padahal pendek jaraknya. Kalau zaman itu bisa 6-7 jam. Itu sama bisnya dipindah 3 kali. Dioper 3 kali. Wah, itu saya jengkelnya luar biasa. Tapi bapak-bapak sebelah saya itu dengan santainya senyum-senyum. Alhamdulillah ya Mas, bayar 1. Naik bisnya 3. Itu enggak nyampe pikiran saya ke situ. Dia waktu itu. Iya, dia mikirnya ke sana. Iya, ya kita bayar 1 ngapain marah-marah itu ya. Jadi selalu bisa kita ada sudut yang bersyukur ya. Kita bersyukur. Orang Jawa bilang untung terus. Jadi untung kena kaki. Untung nggak mati. Jadi selalu ada sudut untuk kita merasa beruntung. Oh, keren ya. Saya malah belum pernah dengar nama beliau pun nggak pernah.
Jadi ini Suryo Mentaram ini anaknya raja yang kemudian beliau tidak mau hidup di istana sampai dicari-cari oleh ayahnya. Jogja nih. Jogja, Hamengkubuwono. Sampai ketemu dia sedang jadi tukang gali sumur. Oh iya? Iya, di daerah Blora sana. Terus kemudian dipanggil lagi sampai begitu ayah beliau meninggal, setelah beliau mengantarkan ke pemakaman, terus semua bajunya dibuka, terus dia lesehan minum dawet pinggir jalan, merasa alhamdulillah bebas. Saya mungkin setengahnya begitu. Jadi beliau tetap nggak mau kembali ke istana? Tidak mau. Ini tokoh besar. Nanti kalau di Jogja itu beliau satu tandem, satu paket dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau Ki Hajar itu pendidikan untuk anak-anak. Kalau beliau yang bagian didik orang-orang dewasa. Jadi beliau ya konsultannya Pak Karno, konsultannya para. Oh hidupnya di era-era itu? Iya, era itu. Jadi konsultannya para tokoh pergerakan ya. Makanya satu paket sama Ki Hajar pada zamannya. Mas, banyak orang mengatakan filsuf itu atau ahli filsafat itu jago ngomong. Iya, karena di antara kompetensinya filsafat itu ada namanya retorika. Berdebat. Bukan berdebatnya sih. Menyampaikan statement. Menyampaikan gagasan. Secanggih apapun isi pikiran, kalau kita tidak bisa menyampaikan, tidak ada gunanya. Iya. Kayak Rocky Gerung. Beliau dengan retorikanya sendiri. Jadi retorika itu kan luas, Pak Ilmi. Kadang untuk mancing orang biar perhatian, untuk menarik orang biar menggali, menemukan sesuatu. Itu kadang yang aneh-aneh, kadang unik-unik. Jadi gayanya beda-beda. Para filosof itu gayanya aneh-aneh, beda-beda. Jadi mulai dari yang lembut sampai yang paling uraan, itu di sejarah filsafat macam-macam sudah. Cara retorikanya membangunkan orang agar mau berpikir. Tiba-tiba seorang Nietzsche bilang Tuhan sudah mati, itu kan kita kaget semua. Tapi statementnya walaupun bisa dia. Iya, dia bisa menjelaskan. Orang kan terus menggerut, terus apa sih maksudnya? Terus dia menggali, belajar. Mungkin ada yang mengkritik, tapi kan sukses membuat banyak orang berpikir, mengevaluasi kembali keberagaman. Harus unik jadi filsuf itu supaya apa yang disampaikan menjadi didengar orang, terdengar gitu ya. Jadi paling tidak gagasannya nyampe, memicu orang untuk merenungi hidupnya. Itu menurut saya penting dan tidak harus setuju sih. Tetapi kemudian dia berpikir merenungi hidupnya sendiri. Rasanya nggak ada betul salah dalam filsafat ya. Tinggal bagaimana dari sudut pandang mana kita meninjaunya ya Pak. Ya, jadi mungkin dari sisi metode bisa diuji kan. Koherensinya, konsistensinya, begitu bisa diuji. Kadang-kadang ujinya gunanya, misalnya. Itu secara pikiran sih canggih, tapi apa bisa diterapkan? Apa berguna? Kadang-kadang gitu. Jadi bisa macam-macam cara menguji kebenarannya. Jadi tidak sekedar ini benar apa enggak sekedar itu. Ada banyak sisi kita bisa menguji satu gagasan. Mungkin satu pikiran benar sih kalau dari aspek misalnya koherensinya, logisnya, macam-macamnya. Tapi dari aspek bisa diterapkan atau tidak, itu nanti dulu. Jadi itu bisa berjarak antara teori dengan kenyataan. Misalnya. Mas, komen dong Mas tentang sekarang kan isu yang paling besar itu adalah tidak diterimanya atau dikritiknya Gen Z dalam dunia kerja. Saya dengar kan Mas Fadli cukup banyak ngomong tentang ini ya. Iya, jadi saya banyak orang menyebut Gen Z hari ini itu dengan segala kelemahannya dan macam-macamnya. Kalau saya sebenarnya mereka ini punya keistimewaan juga dan banyak, tapi ada beberapa titik yang apa ya menurut saya. Mungkin Pak Ilmi pernah dengar istilah strawberry generation. Ya. Jadi mereka ini lemah di resiliensi. Yang pertama. Jadi mereka tidak tangguh. Mereka kalau ada masalah, dropnya cepat. Terus fight back-nya lama. Jadi sederhananya banyak orang kritik, misalnya mereka tidak tahan banting. Tidak tahan dikritik. Iya, tidak tahan dikritik, nggak bisa dimarahin. Ini sebabnya banyak, termasuk karena peradaban hari ini peradaban digital. Yang itu mereka ngerti macam-macam. Terus mereka jadi sulit fokus. Hari ini kan kita sulit sekali. Distraksinya banyak banget. Distraksinya banyak, jadi mau ini mau itu. Kemudian godaannya juga banyak. Mungkin mereka mau serius di satu bidang, tapi kok kelihatannya ini menarik ya. Kita terus pindah, lata terus gitu. Ikut temen. Ya kayak gini itu yang jadi problem. Tapi sebenarnya kalau dari sisi kualitas kecanggihan, menurut saya mereka mungkin bisa lebih canggih daripada generasi sebelumnya karena mereka difasilitasi oleh
banyak teknologi. Dan gizi lebih bagus juga. Gizinya lebih bagus. Sayangnya yaitu tadi mereka karena terlanjur, saya sering pakai analisis agak ngasal sih. Mereka ini generasi yang nyaman sejak kecil. Ya. Enak sejak kecil, nggak pernah susah hidupnya. Kayak zaman saya dulu misalnya, kalau pingin lampu terang ya mompa dulu kalau itu Petromak. Ya, Petromak. Kalau pingin mandi nimba dulu. Kalau pingin mereka enggak. Mereka enggak. Jadi mereka mudah sejak awal. Iya. Kalau kita masih ada banyak kesulitannya. Nelpon saja dulu betapa sulitnya pakai telepon umum itu pakai lama sekali. Pernah ngalamin ya? Saya ngalamin. Pakai benang nggak? Pakai kawat bukan benang. Bukan betul sih. Kawat yang tipis itu masuk ceret, tarik lagi. Iya. Itu zaman itu masih banyak kesulitan, masih ada banyak keterbatasan. Itu efeknya kita lebih tangguh. Nah, mereka ini yang akhirnya sering dapat kemudahan sejak awal, saya tidak banyak dapat masalah. Akhirnya yaitu tadi ketangguhannya, resiliensinya agak kurang. Mungkin juga ada dosa kita sih. Andil kita dalam parenting. Kita yang parenting, kita yang mendidik mereka. Jadi kadang orang tua hari ini itu kan mungkin karena terlalu sayang ya, karena mungkin dulunya mereka ini hidup susah terus anak saya jangan sampai itu salah. Jangan sampai sesusah saya. Tadi mungkin sempat saya ceritakan, sekarang misalnya banyak lembaga pendidikan itu yang mahal-mahal diasramakan dengan segala fasilitas. Karena orang tuanya khawatir kalau ini tidak mahal, jangan-jangan anak saya seperti rumor itu lah. Ya, kayak gitu. Jadi kita ngomong tentang bahwa pesantren itu sekarang tidak murah ya, Mas ya? Iya, ada banyak sekarang. Jadi anak saya sendiri kalau di pesantren itu ada cateringnya, ada laundrynya. AC. Jadi kayak gini. Oh ya nikmat enak. Cuma saya sendiri kadang misalnya mbok yo ditaruh di pesantren yang itu, kata Simba-simbanya ndak tega. Ya ndak tega sampai. Iya, jadi jangan-jangan memang itu andil kita kadang-kadang. Jadi akhirnya mereka jadi kurang tangguh menghadapi itu. Itu yang padahal ya dunia kerja hari ini. Kan udah kejadian nih, Mas. Apa menurut Mas Farudin nasihat kepada anak-anak Gen Z yang sekarang kasihan Pak dikata-katain Pak? Iya. Yang nggak bisa kerja. Padahal mereka pinter-pinter tak pikir. Kalau saya ya sarannya ke teman-teman Gen Z, ayo diperlambat sedikit ritme hidupnya. Diperlambat sedikit? Iya, agak kontemplatif sedikit. Selama ini kan kita semua sebenarnya nggak cuma mereka lari terus, nggak ada berhentinya. Ayo kita mulai agak reflektif. Saya itu apa dan bagaimana? Minat saya apa? Saya ingin serius di mana? Lebih kontemplatif lah. Iya, ada hubungan dikit lah. Iya, ayo lebih kontemplatif. Iya, jadi lari ketabrak, lari lagi ketabrak. Ini kan sering begitu. Jadi ayo lebih kontemplatif. Kita baca diri kita. Saya itu sebenarnya minatnya apa sih? Punya tujuan apa saya itu? Terus strategi untuk ke sana apa? Skill apa yang harus saya tambahi? Kemampuan apa? Kelemahan saya di mana? Itu bagi saya penting untuk semua teman-teman Gen Z. Jadi kebanyakan kita sekarang tidak pernah mikir tujuan hidup, tidak pernah mikir punya cita-cita orientasi apa, kemana. Itu yang kemudian pokoknya gimana caranya berkarir, gimana caranya punya gaji besar, gimana caranya masuk perusahaan. Nanti kita selalu berlomba di situ semua, balapan ke situ semua. Jadi kita kurang kontemplatif. Kurang kontemplatif. Iya, jadi ayo direm sedikit. Ayo lebih kontemplatif, cari momen-momen untuk merenungi, berpikir. Itu mungkin di situ gunanya tadi filsafat. Saya pikir nasihat itu bukan hanya untuk Gen Z ya, untuk semua kita juga. Ya, untuk semua kita sih, khususnya Gen Z lah. Karena kalau kita kan mungkin kita menganggap wah ini sudah selesai. Udah di other side of the hill. Saya sudah tidak terlalu optimis kalau usia-usia kayak saya ini bisa berubah seperti apa. Tapi yang Gen Z tapi minimal untuk memahamin parenting Gen Z. Jadi kita benar juga terlalu memberikan kemudahan semua. Jadi mereka harus dilatih untuk menghadapi dunia nyata yang nggak sesimpel dunia orang ada surveillance-nya. Iya, jadi kalau ketangguhan. Kuncinya di situ biar mereka lebih tangguh. Ya, itu keren PR banget. Kita semua. Jadi sekarang ngajar tiap hari di UIN. Oke. Jadi saya terus di Jakarta juga? Enggak, kalau di Jakarta itu saja sih saya ada satu kelas dosen tamu di Sahid.
Cuma ya itu satu kelas, satu semester, setengah semester karena ngajarnya berdua. Tapi yo dapat barokahnya COVID. Zaman dulu saya ke Jakarta 2 minggu sekali ngajar. Sekarang ada Zoom, ada gitu. Jadi kalau tidak ada COVID saya tidak ngerti ada teknologi gini, bisa santai. Akhirnya ngajarnya jarak jauh, gampang gitu. Jadi, Mas Soden mungkin bisa memberikan nasihat tentang jiwa-jiwa yang gelisah gitu ya. Jiwa-jiwa yang gelisah kan banyak banget nih Pak. Tiba-tiba saya dengar psikolog itu kebanjiran pasien gitu. Tidak hanya dari Gen Z tapi di atas-atasnya. Mungkin bagaimana kita memaknai supaya kita hidup bahagia. Jadi kalau saya sih, ini saya pinjam teori saja nggih Pak. Ilmiah, ada teori, ada filosof muslim terkenal namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina, oke. Beliau punya teori mental health yang menarik. Kata beliau, orang sehat itu yang pertama pastikan sehat jasmani. Ini mutlak kata beliau. Sepinter apapun kita, secanggih apapun kita, kalau sakit tidak ada gunanya. Jadi ini pastikan. Maka revolusi kita tetap yang pertama hidup sehat, kata beliau. Jadi ayo hidup yang sehat. Yang kedua, pikiran yang jernih. Jadi pikiran yang jernih itu rumusnya seperti Imam Ghazali tadi. Ayo kita mulai selektif yang kita masukkan ke kepala kita. Mungkin kadang-kadang ada informasi tidak sengaja masuk, TikTokan tiba-tiba masuk apa, tapi pastikan itu tidak dianggap penting dan disisihkan saja. Tidak harus jadi beban pikiran. Ini pikiran kita akan lumayan lebih bersih, lebih genuine. Ini masalah jiwa ya Pak? Iya, masalah jiwanya itu besar juga. Jadi karena kegelisahan kita itu sebagian besar karena hal-hal tidak penting yang kemudian mengabaikan tugas-tugas utama pokok. Itu katanya yang cerita kapal itu tenggelam bukan karena air di kelilingnya. Iya, tapi karena air yang masuk ke dalam. Jadi, makanya stop, jangan sampai airnya gitu, masuk. Ya, jadi kalau yang tidak penting dibuang, singkirkan saja, tidak masalah. Kalau rumusnya Socrates 3 untuk menyingkirkan itu. Apa? Beliau ini teorinya terkenal namanya triple filter. Triple filter. Nah, triple filter itu pastikan yang masuk, yang benar, yang baik, yang penting. Jadi baik, ini, benar, penting. Iya, jadi ini sebenarnya diawali cerita sih. Satu ketika sahabatnya datang pada dia, terus bilang begini, wahai Socrates, saya punya gosip yang menarik. Socrates bilang, sebentar, sebelum kamu cerita gosipmu, jawab dulu 3 pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, gosipmu itu pasti benar enggak? Jawabannya temannya, pastikan dulu. Kata temannya, ya namanya gosip ya enggak pasti benar, bisa benar bisa salah. Oke, berarti berita yang kamu bawa enggak pasti benar. Berita yang kedua, yang kamu bawa berita itu baik, tentang hal yang baik atau hal yang buruk? Jawabannya temannya, ya yang namanya gosip yang viral itu mesti yang buruk-buruk. Kalau yang baik-baik enggak ada orang mau cerita gitu. Oke, pertanyaan ketiga kata Socrates, seandainya aku enggak tahu berita yang kamu bawa, ada masalah enggak buat saya? Jawabannya temannya, ya enggak ada sih, kamu tahu enggak tahu juga enggak ngefek apa. Ya enggak usah. Nah, kalau gitu enggak usah lah, ngapain capek-capek. Ini penting ya. Ini penting nih. Jadi kalau pertanyaan terakhir ini penting. Seandainya saya enggak tahu masalah, enggak masalah, ya ngapain capek-capek kalau capek-capek mendengar ya. Jadi yang baik, yang benar, yang penting. Jadi kalau jangan semuanya diserap. Jangan semuanya dimasukkan, kita jadi isinya enggak karu-karuan. Jadi berkaitan dengan itu kayak dulu waktu saya di SD nih, nggak tahu zaman panjenengan, itu kan ditulis tuh di dinding-dinding sekolah, mens sano in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat, pasti di dalam badan yang sehat, ada jiwa yang sehat. Iya, jadi memang basicnya memang menarik itu. Tapi sekarang udah enggak lagi tuh diajarin Mas. Zaman saya itu penting tuh. Wah, itu mens sano in corpore sano tuh. Zaman dulu saya sekolah itu malah ada 5 prinsip apa? 5 kebersihan, ketertiban, itu sekarang enggak ada. Sudah jarang itu kabarnya. Memplesetkan tuh apa, kopormu di sana, koporku di sini. Itu sekarang enggak ada. In corpore sano. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bersih hati. Bersih hati. Nah, itu nanti banyak teorinya. Dan yang terakhir, yang keempat, spiritualitas. Paling tidak kesadaran bahwa kita masih punya Tuhan. Punya Tuhan. Itu seberat apapun masalah, sesusah apapun, tetap ayo kita sadari kita punya Tuhan. Tempat mengadu. Jadi kita kalau sudah punya Tuhan, apa sih yang harus kita depresikan? Coba kita 1, 2, 3, 4, 1 apa? Jadi badan sehat. Badan sehat. Ya.
pikiran jernih, pikiran jernih, hati bersih, dan spiritualitas. Ketersambungan dengan Sang Pencipta. ini membuat hidup kita lebih tenang. Kadang-kadang kita yang pertama saja kan pontang-panting memenuhi. Ojo nyindir kan? Saya paling sulit ngecek olahraga. Istriku seret-seret. Itu yang pertama pontang-panting. Yang secanggih apapun kita kalau pas sakit kan ya sudah hilang semua. Hilang semua sudah. Oke Mas, terima kasih banget. Yeah. Matur suwun ya. Luar biasa. Udah waktu kesini berjuang tadi kemacetan Jakarta. Tidak terlalu macet alhamdulillah. Saya membayangkan ini panjang ini sampai sini habis maghrib, ternyata lebih lancar. Jogja juga udah mulai macet. Kalau akhir pekan itu sudah isinya orang Jakarta. Itu semua. Oke, wow luar biasa nih daging semua nih. Saya lama nggak bilang daging semua. Jadi pantaslah saya ngincer, tolong dong saya bilang sama Bayu, undang dong anak muda lagi. Ini beliau muda banget, lahir 75 lah ya. 75. Jadi belum 50 udah, Mas? Pas 50. Tahun 2025. Tapi kata-katanya sejuk. Itu sih paling penting, bukan rusuh gitu. Ini bukan filsuf yang rusuh-rusuh gitu ya. Ya, semoga kita mendapatkan hikmah banyak ya dalam rangka mencapai kebahagiaan, ketenangan batin. Itu yang paling penting. Ke depan kita mungkin akan menghadapi banyak sekali perubahan-perubahan ya. Geopolitik, geoekonomi. Yang menangnya Trump akan membuat kita mempengaruhi juga Indonesia. Tapi kita siap ya karena kita punya benteng yang sangat luar biasa. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.